Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil refleksi saya di lembar aksi yang pertama, motivasi dan merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Remenandro Kristiawan dari SD Negeri Bagajan 01, Kota Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan mengikuti BIMTEK Semangat Guru di angkatan yang kelima. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa arti motivasi belajar itu sendiri. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan belajar itu sendiri adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Jadi kesimpulannya menurut saya untuk motivasi belajar adalah dorongan dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk menambah kepandaian atau ilmu demi tujuan tertentu. Jadi mencapai tindakan hal yang positif. Di sini di seri Semangat Guru yang saya ikuti dari Bukit Setiawan, narasumber dari Ketua Yayasan Guru Belajar, Motivasi dan Merdeka Belajar. Yang pertama adalah definisi dan aspek kuncinya. Kontennya kebutuhan dasar. Menurut Maslow, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada 5 level ya. Yang pertama ada self actualization atau kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua esteem need, kebutuhan akan penghargaan. Yang ketiga social need, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat adalah safety need, kebutuhan akan keamanan. Yang terakhir yang kelima physiological needs atau kebutuhan fisiologi. Dari hierarki kebutuhan Maslow ini dapat dijabarkan beberapa tahapan manusia menurut kebutuhannya sendiri-sendiri. Jadi ada 5 yang dimaksud oleh Maslow bahwa seseorang atau manusia itu pasti memiliki 5 kebutuhan yang harus dipenuhinya. Sebelumnya itu adalah mengapa alasan saya mengerjakan atau merefleksikan pembelajaran ini. Yang kedua, proses menetapkan tujuan. Di sini ada nilai, kemudian emosional, keinginan, tujuan, goal, intensi. Kemudian dari tujuan, goal, intensi itu sendiri dibagi menjadi 2, tingkat kesulitan dan level komitmen. Menjadi respon atau tindakan refleksi, kinerja, kemudian konsekuensi umpan balik. Dan dari itu, kedua proses tahapan tersebut, saya tahu bagaimana menumbuhkan motivasi guru dan murid. Untuk guru sendiri dapat memetakan kebutuhan diri, kemudian menemukan kebutuhan yang berbeda, terus menyadari kebutuhan sebelum bertindak. Untuk yang murid, refleksi belajarnya adalah memetakan kebutuhan dari si siswa itu sendiri, terus kemudian membangun rasa nyaman di kelas, kemudian membangun rasa memiliki atau rasa yang dimana di kelas itu sama-sama belajar sama teman dan mencari ilmu. Nah, ini nanti akan berdampak pada guru dan siswa karena motivasi dari belajar itu sendiri. Dan lembar aksi yang pertama ini membantu saya untuk melatih motivasi diri dengan cara refleksi diri. Yang pertama, membantu mengenali potensi diri. Yang kedua, memahami pentingnya motivasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang keempat, mengetahui cara menumbuhkan motivasi bagi guru dan siswa. Nah, set and goal-nya adalah ini ya. Jadi ada make a plan, ada measure, follow up, ambition, work, schedule,
kemudian action, realistik, dan sukses. Menurut saya sendiri, tips ini saya bagi beberapa tahap. Tips menurut saya bagi para pengajar dan mengelola motivasi dan menerapkan Merdeka Belajar, yaitu yang pertama menyusun tujuan mengajar dulu. Jadi disusun dulu tujuan apa yang kita ajarkan nantinya. Kemudian menulis rencana yang akan kita lakukan, membuat rencana pembelajaran ya yang menarik bagi murid. Kemudian mengukur apakah rencana itu dapat tercapai dari hasil itu tadi, rencana tadi atau RPP yang kita miliki, apakah berhasil atau menurun. Nanti kita akan dapat mengukurnya. Kemudian dari hasil ukuran itu kita melaksanakan aksi nyatanya. Jadi kita ada namanya revisi atau perbaikan, kalau di mana dari pengukuran itu nanti ada yang masih kurang. Kemudian ciptakan suasana belajar yang nyaman. Jadi anak itu dibuat senyaman mungkin di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian melakukan umpan balik dan tindak lanjut. Nah, jadi pasti ada beberapa hal atau kendala atau problem-problem yang ada di kelas, masalah pembelajaran atau masalah kurang motivasinya siswa, ya, terus diperbaiki, kemudian diselidiki, ya, kemudian diperbaiki menjadi lebih baik lagi, kemudian menjadi sukses. Jadi harus ada yang namanya dari rencana, terus tindakan, kemudian umpan balik. Nah, umpan balik itu nanti menjadikan kita sukses dalam pembelajaran. Nah, menurut saya seperti itu. Demikian refleksi yang saya berikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.